Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala duni kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluhu adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa damir a'da'adin wansurna ibadikal mu'minin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, sehingga dengan kesempatan hidup ini kita dimampukan, dicerdaskan oleh Allah untuk meregulasi diri kita, untuk menghantarkan diri ini ke tempat-tempat yang terbaik. Dan hari ini kita buktikan kepada Allah, wujudkan kepada Allah bahwa dengan kerendahan hati kita ini kita mampu mengendalikan diri ini, sehingga berada di tempat yang mulia ini, yaitu di majelis ilmu. Dan apalagi kita sebelum bermajlis ilmu kita melakukan amal soleh, yaitu salat berjamaah, dan itu membutuhkan perjuangan dan dilanjutkan dengan kekonsistenan bagaimana kita setelah beramal tersebut. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh Al-Haq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempo yang lalu saya bahas mengenai tentang bagaimana saum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 9 kali beliau melaksanakan saum, dan itu berujung atau berdampak terhadap kemenangan. Maka dari situ butuh untuk kita teladani bersama, ya. Mengapa Rasulullah ketika beramal soleh itu sampai berujung kepada kemenangan? Rasulullah mengamalkan bagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati. Begitu bahasanya. Kata Allah, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifanahum fil ar, maka Allah akan memberikan sebuah kemenangan di muka bumi ini. Maka di sini perlu kita pahami bersama dan perlu dianalisa. Ternyata iman dan amal soleh yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu berdampak kemenangan. Di antaranya kemarin kita sudah bahas sedikitnya tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah. Pertama ada di perang perang Badar, maaf. Pertama di perang Badar, yang kedua di perang Uhud, yang ketiga di perang Khandaq. Kemudian yang keempatnya adalah Amul Wufud. Amul Wufud itu tahun-tahun mengadakan perjanjian, mengadakan negosiasi dengan orang-orang kafir. Karena kafir itu waktu itu dibagi beberapa bagian. Pertama ada kafir ahad. Kafir ahad itu adalah kafir yang ada perjanjian dengan Nabi. Itu kafir ahad namanya. Dan itu tidak boleh diperangi. Ya. Justru mendapatkan perlindungan karena sudah melakukan negosiasi.
Itu kafir ahad. Yang kedua ada kafir dimi. Kafir dimi itu adalah kafir yang dimana harus membayar jizyah. Jizyah ya. Bahasanya bukan pajak tapi jizyah. Kalau jizyah itu harganya itu di bawah zakat. Kalau zakat berapa harganya? Nilai kita harus membayar zakat berapa? 2,5%. Nah kalau kafir dimi harus bayar jizyah itu di bawah itu, ya di bawah 2,5%. Kenapa demikian harus murah? Enggak semena-mena Pak. Dume dia orang kafir harus bayar ke sini ke Islam, enggak begitu targetnya. Karena apa? Karena Islam itu bukan bukan materi yang dicarinya. Bukan matre Islam itu yang dicari, bukan. Jadi tidak serta-merta dia itu posisinya kafir, maka kita tindas dengan cara yang mahal. Enggak begitu Rasulullah cara melakukannya. Maka Rasulullah melakukannya dengan cara apa? Dengan membayar jizyah itu di bawah zakat. Itu jadi mereka enak hidup di muslim, di ruang lingkup muslim. Harapannya apa? Targetnya lama kelamaan dia akan tertarik dengan muslim. Maka disitu disebut dengan kafir dimi. Yang ketiga ada kafir harbi. Nah ini Pak, kafir harbi ini yang wajib diperangi. Karena apa? Karena dia statusnya memerangi orang-orang muslim. Nah itu Pak. Nah ini jadi ketika Rasulullah waktu itu ya beramal soleh, beriman sudah pasti, itu berdampak dengan apa? Dengan kemenangan-kemenangan. Maka waktu itu ada tahun di mana melakukan amul wufud, melakukan delegasi-delegasi, melakukan perjanjian-perjanjian, itu dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir yang Rasulullah menangkan pada bulan Ramadan itu adalah Fathu Makkah, dobrak Mekah. Itu di mana dilakukan di bulan Ramadan. Nah ini perlu kita analisa bersama, itu adalah ketika Rasulullah beramal soleh, beriman, terus diwujudkan dan berbagai macam problem solving, dan ternyata di situ ada kemenangan-kemenangan. Ini yang menariknya. Tadi mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam surat An-Nur ayat 55, bahwa Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan sebuah kemenangan. Nah ini Pak, artinya apa Pak? Iman dan amal soleh itu ada andalannya Pak. Diandalkan, ada kemenangan. Nah tinggal kita look in terhadap diri kita, kembali kepada diri kita. Amal soleh, iman kita sudah ada dampaknya apa? Karena sejatinya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan ada dampak. Sebagaimana Rasulullah waktu itu beriman dan beramal soleh ada dampak. Tadi saya jelaskan kemenangan-kemenangan yang diraih. Maka dari sekian lama kita berpuasa, sekian tahun kita melakukan ibadah saum, itu dampak kemenangannya apa? Itu yang harus kita pertanyakan secara besar-besaran terhadap diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini izin saya untuk mengangkat tema tentang belajar dan beramal tanpa batas. Sekali lagi, belajar dan beramal tanpa batas. Kenapa demikian? Apa yang melatar belakangi saya angkat tema ini? Karena pertama, Ramadan itu dijadikan ajang untuk apa? Belajar. Yang kedua, Ramadan itu juga dijadikan ajang untuk beramal
soleh. Itu sudah mafhum semua. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ini motivasi para dai. Kun robanian walatakun romadonian. Jadilah hamba robani, bukan jadi hamba Ramadan. Artinya apa? Beraktivitas itu bukan hanya 1 bulan Ramadan. Belajar itu bukan hanya 1 bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan selesai, belajar tidak, beramal soleh pun tidak. Berarti itu menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Robaniun. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa ini belajar beramal tanpa batas. Jadi setelah Ramadan selesai ini, aktivitas yang Bapak lakukan, Ibu lakukan, belajar yang dilakukan di bulan Ramadan jangan sampai berhenti setelah selesai Ramadan. Tapi next, berikutnya. Makanya kenapa kalau lihat dari secara filosofis nama-nama bulan, setelah Ramadan itu Syawal. Syawal itu artinya apa? Sawala, meningkat. Jadi bukan berarti tadi selesai Ramadan selesai semua, cut semuanya. Akhirnya yang tadinya makannya dibatasi begitu ya dengan Ramadan. Setelah Ramadan jadi balas dendam. Wah, makan seenaknya dan sebagainya. Sampai menghalalkan segala cara. Berarti itu kita sebagai hamba Ramadan, bukan hamba Robaniun. Nah, kita nanti akan buka itu ya. Itu ya yang melatar belakangi kenapa tema ini diangkat. Yang kedua, yang melatar belakangi tema ini diangkat, belajar dan beramal tanpa batas itu adalah ketika kita melihat fenomena, ketika udah usia kita di ujung atau mendekati sakaratul maut. Apa kata Rasul? Jika seseorang sudah ada terlihat tanda-tanda kematiannya, gitunya. Dan di situ ya bisa jadi identik dengan adanya penyakit. Kalau sudah ada sakit-sakitan itu ada pertanda di mana ada alarm yang Allah sampaikan kepada tubuh kita. Untuk apa? Untuk sadar dan harus belajar. Bahkan di akhir hayatnya Rasul mengatakan, lakinu mautakum. Talkinkan yang akan meninggal. Coba, beratnya Masya Allah. Untuk mengucapkan kalimat yang simpel, la ilaha illallah. Itu berat sekali. Jadi, sampai ujung saja, di ujung hayat kita masih dituntut untuk apa? Untuk belajar. Bahkan didatangkan orang-orang yang terdekat untuk apa? Mengajarkan kalimat tahlil. Mengajarkan kalimat talqin. La ilaha illallah. Dan itu berat. Pak kata Rasul, man qala la ilaha illallah bi akhiri kalami. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan itu enggak segampang itu. Sekarang mudah Pak ucapin la ilaha illallah. Tapi ketika nanti di akhir hayat kita, apakah kita mampu untuk melakukan hal itu? Butuh orang untuk apa? Mentalkinkannya. Ya, butuh orang mentalkinkannya. Artinya di situ apa? Di situ kita mau berakhir hidup kita pun juga tetap harus apa? Belajar. Maka kalau kesempatan kali ini kita menganggap bahwa diri ini cukup, gak usah belajar, gitu ya. Apalagi enggan kita bermajlis, tidak mau
siapa sih yang ngaji di Al-Haq? Oh ini ustadznya. Ustadz itu mah aku tahu. Itu bukan ahli ilmu kalau seperti itu. Ya. Kalau menganggap remeh terhadap seseorang, kemudian di judgment orang tersebut, itu bukan ahli ilmu. Walaupun dia terus berulang-ulang kata Ali, mengatakan hal yang sama, kemudian dia tetap berada di situ dan menerimanya, itulah ahli ilmu. Itu. Makanya di sini kalau kita membatasi dalam diri kita itu, ya udahlah seperti ini. Mungkin bapak dan ibu keterbatasan dari sisi usia. Saya tidak mampu lagi untuk sekolah, tidak mampu lagi untuk pesantren, begitu ya. Tapi di situ apa? Di situ punya niatan belajar, terus belajar. Itulah sejatinya orang yang dimana dikatakan dia ahli terhadap ilmunya. Jadi nggak dapat, apalagi sampai memblok diri kita. Saya mah udah tua, gitu ya, nggak bisa untuk belajar. Itu jangan seperti itu. Itu punya mental amblok. Tapi apa? Tetap semangat. Untuk apa? Untuk belajar. Ini sebagaimana apa tadi? Bahwa belajar ini tanpa ada batasnya. Sampai kapanpun, skala profesor pun harus tetap belajar. Orang yang dikatakan dia ahli terhadap ilmunya pun juga tetap harus belajar. Kalau memberhentikan diri untuk tidak belajar, maka disitulah tunggu akan apa? Akanlah kehancuran dan dikatakan dia tidak akan berkembang. Kalau sudah memblocking dirinya, tidak mau untuk belajar. Apalagi kalau tidak beramal. Nah ini ya, itu dua hal yang melatar belakangi tema ini diangkat, belajar dan beramal tanpa batas. Baik, ada dua objek yang kita akan kaji, dua studi yang kita kaji. Pertama belajar, yang kedua adalah amal. Belajar ini kita pahami bersama bahwa belajar ini ya tidak hanya sampai di usia sekolah. Justru yang sejatinya adalah orang belajar itu adalah di sekolah kehidupan. Jadi belajar itu yang sesungguhnya adalah di sekolah kehidupan. Ya, bukan di sekolah formal saja. Kalau belajar di sekolah formal, endingnya setelah belajar ada ujian. Kalau di sekolah kehidupan itu adalah ujian dulu baru ada belajar. Nah ini yang harus jadi perhatian oleh kita sebagai pembelajar. Bahwa Allah itu akan memberikan ujian, setelah ujian nanti akan diberikan pelajaran. Nah ini Pak. Makanya dasarnya apa di sekolah kehidupan? Agar kita lulus menjadi pembelajar di hadapan Allah. Pertama syaratnya adalah, dasarnya itu adalah iman. Kenapa demikian? Karena orang ketika diberikan ujian itu tidak langsung menerima dengan ujian tersebut. Bisa jadi dengan ujian tersebut disalahkan ujian tersebut. Bahkan yang parahnya lagi kalau sudah menyalahkan Allah. Sampai bertanya, kenapa ya Allah memberikan ujian kepada saya amat berat sekali. Nah itu kalau orang sudah mempertanyakan tentang ujian kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah, berarti itu sudah buruk sangka terhadap Allah. Makanya di sekolah kehidupan itu modal dasarnya adalah ketika belajar itu adalah beriman. Apa beriman itu? Menerima. Bukan hanya sekedar percaya, tapi menerima. Menerimakan apa yang Allah putuskan, menerimakan apa yang Allah berikan. Disitulah. Dan itu butuh apa? Butuh kita belajar dengan hal itu. Baik, izin
ada kisah yang menarik, Pak. Seorang yang pandai dengan ilmunya, pandai dengan amalnya, dan hasilnya juga punya karya, Pak. Siapa dia? Kisah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu di usia 45 tahun, Pak, sudah usai usianya, sudah selesai. Bahkan dia itu disibukkan dengan ilmu terus. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar fikih, terus menerus beliau belajar dengan hal itu. Maka apa hasilnya, Pak? Beliau itu dengan sabar, dengan teguh belajar, gitu ya. Beliau menghasilkan beberapa karya. Apa karyanya beliau itu? Pertama, ada hadis arba'in. Mungkin kita mengenali ya hadis arba'in. Kecil hadisnya, itu ya, bukunya kecil. Di situ hanya 42 hadis. Tapi hadis-hadisnya itu adalah jawamiul kalim. Hadis-hadisnya itu. Jadi ulama memberikan kesimpulan dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu bahasanya mudah, tapi maknanya dalam. Bapak dan Ibu ada yang sudah hatam baca hadis itu? Tipis gitu ya kitabnya itu, bukunya tipis. Ada yang sudah baca itu, Pak? Itu cukup terkenal, Pak. Gitu ya. Itu hadisnya itu mudah-mudah simple. Tapi apa? Maknanya dalam. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang belajar dengan hadis-hadis itu, maka dia sudah mengetahui tentang seluruh ajaran Islam. Dari hadis-hadis tersebut. Karena apa? Bahkan di situ dimuat ya dalam hadis Imam An-Nawawi itu ada yang dimuat tentang ulumul hadis. Jadi induk-induknya hadis, yaitu hadis Jibril itu dimuat. Itu menarik, Pak. Itu adalah karya yang dihasilkan dari belajarnya Imam An-Nawawi. Kemudian Imam An-Nawawi juga punya karya selanjutnya setelah hadis arba'in itu dilanjutkan, ada kitab Riyadus Shalihin. Nah, Bapak dan Ibu mengetahui ya, tebal itu kitab Riyadus Shalihin. Ini adalah karyanya Imam An-Nawawi. Dari mana dia? Dari belajar. Dan Masya Allah, Pak, dengan semangatnya belajar. Bahkan ada kitabnya lagi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu adalah tentang Sarah Sahih Muslim. Masya Allah ya. Beliau karang juga begitu ya, sarahnya. Jadi selama dia hidupnya itu, Pak, belajar tanpa batas. Terus bahkan menariknya itu, Pak, menyedikitkan tidurnya, Pak. Jadi bahkan ada satu kisah di mana Imam An-Nawawi sedang belajar ketiduran, Pak. Ini. Jadi sangat apa, Pak? Sangat menyesal dan nangis, Pak. Kan kita mah paling enak ya, Pak, kalau tidur kalau khutbah Jumat. Ini ya, ada pengajian ba'da subuh, saya kan nikmat ya tidur itu, Pak. Aduh, Masya Allah. Maka jangan diganggu orang yang sedang tidur. Dia sedang apa? Sedang ada kenikmatannya. Nah itu, Pak. Ini mah Imam An-Nawawi, Pak. Gitu ya. Imam An-Nawawi ketika sedang belajar ketiduran, dia nangis, Pak. Kenapa? Karena aku terlewat ilmu di situ. Hanya di situ, Pak ya. Menarik, keren cara gaya belajarnya beliau begitu. Insya Allah. Kita mah kadang tidur itu merasa nggak cukup begitu ya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada dalil tidurnya orang yang berpuasa itu adalah jadi ibadah. Bapak diomelin ku ibu gitu. Bapak teh tidur wae begitu. Anjing-anjing tidur gitunya. Kemudian duhur
tidur. Menjelang sore tidur. Bu, kan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dalilnya tuh begitu, Pak. Ini salah dalil ini. Itu ya. Ini salah dalil. Jadi yang namanya tidur jadi ibadah itu sebelum tidurnya apa dulu? Ya, apa dulu nih sebelum tidurnya? Apakah dia tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kemudian tertidur? Itu yang jadi ibadah. Tapi kalau sebelum itu aktivitasnya apa dulu? Misalkan nonton dulu, kemudian ketiduran, mana jadi ibadah tidur tersebut? Itu. Nah, makanya dari sini ya. Imam An-Nawawi itu sampai nangis ketika di media ilmu, kemudian dia itu apa? Tertidur. Insya Allah. Jadi ini semangat dalam belajar. Iya Pak. Bapak dan Ibu semuanya, menariknya dari belajar ini adalah di dalam kehidupan kita itu kalau kita memutuskan untuk tidak belajar, gitu. Bahkan di di hadis qudsi dijelasin juga begitu. Barang siapa yang mau ditambahkannya ilmu atau ditambahkannya hidayah, maka mintalah kepada Allah untuk apa? Diberikan hidayah tersebut. Sampai Rasul mengatakan, Robi zidni ilman, warzukni fahman. Bahkan dalam Al-Quran juga, Robi zidni ilman, tambahkanlah ilmu. Kenapa Pak? Karena sejatinya musuh yang akan yang kita hadapi itu adalah musuh-musuh yang sangat berat Pak. Sangat berat di akhir zaman ini. Contoh aja, musuh yang paling nyata itu setan Pak. Coba kita baca strategi setan Pak. Kekuatan setan itu dibandingkan dengan kita itu udah malang melintang Pak. Kenapa? Karena setan itu, kita lihat kekuatannya setan Pak. Kekuatannya setan. Satu, setan itu kekuatannya itu tidak dimatikan oleh Allah. Artinya apa Pak? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berarti setan itu masih ada, masih hidup, gak pernah dimatikan. Kenapa? Karena itu meminta janji kepada Allah agar apa? Agar hidupnya itu ditangguhkan sampai pada hari kiamat. Itulah setan. Berarti dia sudah punya pengalaman banyak Pak, cara menggoda manusia. Kalau kita minim dengan ilmu, minim kita dengan belajar, maka akan mudah oleh setan untuk diapakan Pak? Dihancurkannya. Makanya coba, kalau di sini Bapak solehnya itu sekelas Nabi Ibrahim Pak. Solehnya itu sekelas Nabi Ibrahim. Otomatis setannya itu akan datang sekelas Nabi Ibrahim waktu itu. Jadi enggak setan yang ecek-ecek Pak. Itunya. Setan yang sekelas Nabi Ibrahim. Kalau Bapak solehnya seperti soleh Nabi Muhammad, maka setannya pun juga akan diturunkan adalah setan yang waktu itu menggoda Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi kekuatan setan itu kuat Pak. Jadi kalau kita gak belajar, gak ilmunya gak memenuhi, ya setan itu mudah untuk menggelincirkan kita, untuk menyesatkan kita. Kedua, kekuatan setan apa? Setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Coba Pak, ini musuh yang keren kan ini Pak. Mata Allah menyebutkan setan itu adalah aduul lakum, musuh bagi kalian. Coba Pak, mau marah ke setan, kita bisa gak bisa melihat gak? Gak bisa, tapi setan bisa melihat kita. Makanya Pak, kalau kita gak belajar dan gak diisi ilmu kita, maka setan akan mudah untuk menyesatkan kita. Itu kekuatannya setan. Ketiga, kekuatan setan apa? Ayo.
Setan itu akan datang dari berbagai arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu cara-cara setan. Gak bisa dari situ. Gak bisa dari depan, dari belakang. Gak bisa dari belakang dan depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari semua arah. Artinya apa, Pak? Strategi yang dipakai untuk menyerang kita, itu setan sangat paham dengan strategi. Kita punya strategi apa, Pak? Untuk mengalahkan setan. Makanya apa di situ, Pak? Kalau kita tidak belajar dan tidak diisi ilmu kita, maka akan mudah sama setan untuk apa? Dikalahkan. Makanya di sini, siapa yang oleh setan ditakuti adalah orang yang ikhlas. Kalau ikhlas, jadi orang ikhlas, Pak, butuh belajar enggak? Butuh. Kalau kita nggak belajar tentang ikhlas, gitu ya, berarti kita butuh ilmu. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa ikhlas? Berarti butuh ilmu, butuh belajar. Agar apa? Agar setan bisa apa? Bisa kalah. Itu caranya. Berarti di sini kita butuh apa? Butuh belajar dengan hal itu. Ya, simpelnya Pak, kalau belajar ikhlas itu di toilet sedang BAB. Situ ya. Simpelnya kalau mau belajar ikhlas, gitu ya. Logikanya seperti itu. Kenapa demikian? Coba Bapak, makanan yang dimasukkan ke sini, ke mulut, ya, tadi makanan yang terbaik Bapak sahur aja misalkannya daging atau iga bakar misalkan, atau makanan yang terbaik saja. Kalau sudah masuk ke perut, kemudian dikeluarkan, kita tidak apa? Tidak ditoleh kan banyak. Sudah we kalau sudah dikeluarin mah, sudah we di banyur we seblok gitu ya. Nah itu. Sugan begini, aduh sayang gak akan dikeluarin. Karena tadi apa? Makanan yang terbaik yang saya makan. Enggak. Ketika waktunya harus keluar, keluar dengan ikhlas. Nah itu Pak, belajar ikhlas itu di situ aja lah. Gitu. Dan itu tidak cukup di situ. Ternyata untuk menjadi orang yang ikhlas itu butuh apa? Butuh kita belajar. Butuh media bagaimana ini untuk melatih menjadi orang yang ikhlas tersebut. Ya kalau mau bayar Pak, trainingnya banyak, itu mahal. Latihan menjadi orang yang ikhlas itu ada trainingnya gitu. Itu Masya Allah. Nah ini artinya apa di sini Pak? Musuh yang nyata yaitu setan ternyata kekuatannya itu sudah banyak pengalamannya. Kalau kita minim untuk belajar, maka akan mudah dikalahkan oleh setan tersebut. Kata setan, yang kayak gini malah mudah. Kasih ini aja, selesai, sesat, gitunya, berdosa, begitu. Tertawalah setan, menanglah setan. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang apa Pak? Tadi menjadi orang yang tidak mau belajar, akan mudah dikalahkan oleh setan. Nah itu Pak ya. Jadi keuntungan belajar ini adalah banyak Pak. Makanya kita jangan sampai putuskan kita atau memposisikan diri atau membatasi diri untuk tidak belajar. Terus belajar. Itu ya sekilas tentang belajar. Yang kedua adalah mengenai tentang beramal. Ini pun sama. Beramal itu tidak ada batasnya. Sebagaimana begini, Bapak sholat berjamaah itu bukan hanya hari ini terakhir sholat berjamaah kita. Bisa jadi nanti duhur pun juga kita berjamaah. Tapi dari berjamaah ke berjamaah itu sholat itu harus ada apa? Harus ada amal yang bisa memandu agar amal tersebut bisa diterima oleh Allah. Nah ini Pak. Artinya di situ apa? Di situ ada masuk pembelajarannya,
Dan di situ juga ada mengkonsistenkan bagaimana setelah kita beramal di waktu subuh itu, maka pastikan ke amal berikutnya kita bisa. Jadi kalau tadi sekarang sholat subuh saya bisa berjamaah, maka pastikan duhur itu harus bisa berjamaah lagi. Pastikan lagi setelah duhur, asar itu harus bisa berjamaah lagi. Itu menandakan bahwa beramal itu butuh apa? Butuh konsisten. Sebagaimana kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qala wa in kila. Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang adwamuha, yang konsisten, wa in kila, walaupun sedikit. Nah ini artinya apa Pak? Untuk melakukan amal soleh itu butuh apa? Butuh kekonsistenan kita. Maka tadi saya sampaikan, pastikan setelah kita melakukan amal soleh yang satu, pastikan ke amal soleh berikutnya. Jadi minimalnya apa? Minimalnya kita melakukan amal yang sama. Contoh dalam sodakoh Pak. Kalau dalam sodakoh itu konsepnya apa? Kalau ada diberi, gitu. Kalau tidak ada tidak bisa. Begitu ya pada umumnya. Tapi kan Allah menjelaskan ketika beramal soleh atau bersodakoh itu adalah ketika lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetap harus apa? Berinfak atau bersodakoh. Itu konsepnya. Jadi ketika kita ada ataupun tidak ada, ini bagaimana? Tetap harus bisa sodakoh. Berarti di situ butuh apa? Kita belajar dengan beramal soleh agar bisa konsisten. Dan itu tidak mudah. Butuh apa? Butuh berlatih lagi. Makanya di sini amal yang Allah cintai itu adalah amal yang adwamuha, yang dawam, yang istiqomah. Maka di sini kita bisa apa Pak? Bisa memperhatikan kira-kira kualitas amal kita itu sudah konsisten atau belum. Ini ada yang menarik Pak, kisah tentang Bilal bin Rabah. Apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah masuk surga Pak? Dia konsisten ketika setelah wudhu, ya, dia melakukan sukril wudhu. Terus begitu Pak. Konsistennya itu Pak. Sehingga apa? Allah mencintai aktivitas Bilal tersebut. Nah ini Pak. Jadi amal soleh itu bisa apa Pak? Bisa jadi andalan Pak. Yang dimana amal soleh itu adalah amal soleh yang konsisten. Coba kalau kita perhatikan dalam diri kita, amal soleh apa yang mengkonsistenkan kita. Bahkan ada kisah yang dimana Pak, 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, 3 orang tersebut apa Pak? Amalannya. Dia punya amal itu Pak. Sehingga dengan amal solehnya itu bisa ditawasulkan kepada Allah. Bisa diminta langsung kepada Allah. Dengan amal soleh tersebut. Ini menandakan apa? Menandakan mereka yang 3 orang tersebut adalah orang yang konsisten beramal solehnya. Ya, di antaranya waktu itu ada orang yang tidak, pokoknya masuk ke dalam gua kemudian terjebak di situ, ditutup oleh batu. Mereka punya keyakinan ini tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah yang akan menolong kita semua. Lalu bagaimana kita? Mereka diskusi, gimana caranya? Kita dorong batu itu, tidak bisa. Makanya di situ ya Allah. Nah ini disebutkan dengan tawasul dengan amal soleh. Memohonkan kepada Allah agar ini batu itu bisa bergeser. Mereka berdiskusi. Kita punya amal apa? Punya aktivitas apa?
Punya amal soleh apa? Pertama, aku punya amal soleh, yaitu ketika aku pulang dari mana-mana selalu membawa susu, dan itu dikhususkan untuk ibu. Dia berpergian kemudian selalu diingat untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Diceritakan di situ sama mereka. Oke, kalau begitu silahkan konsultasikan kepada Allah. Bagaimana konsultasinya kepada Allah? Ya Allah, jika itu direkap menjadi amal soleh, dan itu amal soleh itu terbaik, minta tolonglah geserkan batu tersebut. Apa yang terjadi, Pak? Batu itu bergeser. Datang orang yang kedua. Aku tidak punya amal yang terbaik, tapi aku punya amal ketika aku mau melakukan maksiat, tapi mengurungkan maksiat tersebut. Jadi suka ada kan Pak, seseorang itu, termasuklah diri kita, ketika melakukan hal-hal yang jelek itu pasti ada dorongan tersebut. Apalagi kemaksiatan yang dilakukan di masa muda, gitu. Itu kan kesep, Pak. Sok aja ingat dosa waktu masa muda, teringat. Maka kalau teringat dengan dosa-dosa masa muda kita, masa di mana waktu kita masih lajang, masih teringat dengan dosa-dosa itu, sekarang kesempatan kita untuk memohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosaku waktu itu. Suka teringat, dan itu gak bisa dihapus, dan itu kesep di memori tersebut. Maka setelah di-save di memori, apalagi Pak, yang paling parah itu adalah ketika hari ini yang rusak moral anak-anak itu, ketika pornografi dan porno aksi itu sudah menjadi tontonan. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Rusak otak kita kalau menonton pornografi atau porno aksi tersebut. Sel-sel saraf itu rusak. Dan itu sudah menjadi familiar. Ya, gini aja Pak, coba Bapak buka YouTube, di situ terlihat Pak, banyak orang-orang yang terbuka di situ auratnya. Mau yang pakai kerudung ataupun yang terbuka dengan berbagai halnya, setidaknya kita melihat di situ. Maka harus hati-hatilah dengan scroll Pak. Di situ harus hati-hati di situ. Abgodul basor. Tundukkanlah pandangannya. Jadi jangan sampai ketika scroll itu ada yang herang-herang itu Pak, delay di situ ya. Itu harus dipercepat. Karena apa? Karena di situ akan merusak sel saraf otak kita. Ya, ujungnya apa? Dosa. Ini. Makanya di situ sulit sekali untuk menghilangkan hal itu. Kecuali siapa? Hanya Allah. Makanya ini ada orang yang kedua itu adalah yang dimana dia mau melakukan maksiat, tapi di situ langsung ingat kepada Allah. Maka disitulah dia amalnya itu. Maka dikonsultasikan kepada Allah. Ya Allah, kalaukah itu menjadi amal soleh, maka geserkanlah batu tersebut. Bergeser. Tapi belum bisa keluar mereka bertiga. Ada satu lagi. Yang amalnya itu adalah, aku punya amal ini. Aku punya waktu itu pembantu, yang dimana pembantu tersebut adalah dia sebagai pengembala kambing waktu itu. Kemudian dia itu pergi, ya gajinya belum ketunaikan Pak. Sama majikannya itu gajinya itu dibelikan kambing, kemudian menjadi besar, menjadi berkembang biak. Itulah amal solehnya. Gitu. Jadi dia tidak dolim terhadap karyawannya Pak. Nah, jadi karyawannya nggak ada, ya udahlah pakai aja uangnya gitu, gunakan oleh dengan sendirinya atau ditilep begitu, enggak. Ini adalah dengan kejujurannya. Maka dikonsultasikan kepada ya Allah, kalaukah ini menjadi amal soleh, maka geserkanlah batu tersebut. Maka bergeser Pak di situ. Artinya apa di situ Pak? Punya amal soleh yang jadi andalan. Makanya di sini coba
kita kembalikan kepada diri kita. Amal soleh apa yang sudah kita andalkan dan yakin, hakul yakin Allah akan memberikan nilai kepada kita dengan amal tersebut. Dalam tanda kutip tidak ada ria di sana. Benar-benar ya Allah saya punya amal ini. Nah itu Pak. Jadi amal tersebut bisa jadi apa? Jadi andalan. Makanya di sini tadi amal belajar dan beramal itu tanpa batas. Maksud saya di sini di bulan Ramadan kita mampu untuk hal itu. Belajar dan beramal bukan hanya satu Ramadan ini. Tapi kita harus apa? Harus sampai ke bulan-bulan berikut lagi. Apalagi sampai nanti ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Contoh tadi kita belajar di bulan Ramadan apa saja? Satu, belajar sabar. Yang kedua, belajar ketaatan. Gitu ya. Kemudian apalagi kita di bulan Ramadan belajarnya? Belajar sabar, belajar ketaatan, gitu ya. Nah itu pembelajaran yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka ketika kita menjadi orang yang sabar bagaimana di bulan Ramadan. Nah ini kesabaran ini harus bisa kita belajar di bulan-bulan berikutnya. Ketaatan kita di bulan Ramadan full. Bahkan Masya Allah ketaatan kita itu mantap sekali di bulan Ramadan Pak. Buktinya apa? Coba kita mau buka saja ya, mau buka saja makanan sudah tersedia, sudah disiapkan dengan berbagai macam menu buka yang terbaik. Tapi kita apa Pak di situ? Menunggu apa? Menunggu adzan. Itu menandakan bahwa kita taat terhadap aturan. Jadi nggak sembarang. Bahkan terdengar suara adzan saja gitu, sampai memastikan dulu terhadap jam yang ada di kita. Benar gak ini? Gitu. Bisa salah nu adzan gitu. Itu menandakan apa? Menandakan kita taat terhadap aturan. Makanya ini pembelajaran yang mahal di bulan Ramadan, Pak. Maka pembelajaran ini jangan sampai terputus di bulan Ramadan. Kita tingkatkan ke bulan-bulan berikutnya. Belajar sabar di bulan Ramadan. Kita dapati kesabaran ini jangan terhenti di bulan Ramadan. Lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Termasuk beramal. Kita banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Bapak tilawah Al-Quran mampu sampai 1 juz 1 hari. Ibu sama juga. Apakah terhenti di bulan Ramadan? Amal tersebut? Jangan. Lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Maka disinilah kita ambil kesimpulan bahwa belajar dan beramal tanpa batas ini tidak hanya bulan Ramadan, tapi kita lanjutkan ke bulan berikutnya. Ambil sikap bagi kita bahwa kita siap untuk melakukan amal soleh selanjutnya. Itu ya. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan kemampuan, diberikan kesehatan untuk menjalankan amal soleh ini. Itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.